Keterbatasan fisik bukanlah batasan untuk berkarya. Hal inilah yang menjadi motivasi Ratnawati Sutejo mengajak penyandang disabilitas tetap produktif dan berdaya. Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam melakukan sejumlah aktivitas. Namun lewat langkah yang diambil Ratnawati Sutejo, penyandang disabilitas tetap berdaya dan berkarya. Dari yayasan yang ia dirikan, Ratnawati Sutejo memberdayakan penyandang disabilitas menciptakan berbagai jenis kerajinan tangan. Yayasan Precious One yang ia dirikan pada 2004 ini memiliki misi untuk membuat masyarakat bangga menggunakan hasil karya dari penyandang disabilitas berdasarkan kualitasnya, bukan semata rasa iba. Nah, pemirsa, untuk mengenal lebih jauh tentang langkah yang diambil Ratnawati Sutejo untuk menjaga penyandang disabilitas tetap berdaya. Sekarang kita sudah terhubung dengan pendiri Yayasan Precious One ini. Mbak Ratna, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar Mbak Ratna, sehat ya? Sehat, sehat. Mbak Ratna, tadi kita sudah tonton bersama-sama ya bagaimana Precious One ini sudah ada sejak tahun 2004. Ceritanya kan dulu hanya satu ya, teman penyandang disabilitas yang bergabung. Terus karyanya pun masih sederhana kalau saya tidak salah. Kartu ucapan ya. Sekarang kalau lihat di Instagramnya udah banyak banget nih Mbak Ratna. Boleh dong cerita ke pemirsa BTV? Iya, jadi memang dimulai dari satu produk, terus dua produk di awalnya, terus kemudian berkembang sampai sekarang udah banyak banget ya. Dari alat peraga, kemudian ada dari produk-produk rumah tangga, artinya yang seperti sarung bantal, tempat tisu, terus kemudian ada tas, dan kemudian terus kita berkembang ke baju, dan kemudian sekarang kita juga ada boneka kertas, paper quilling gitu. Jadi produknya banyak sekali sekarang, Mbak. Kalau kita lihat produknya sudah banyak sekali yang dimulai dari satu, tentu perjalanannya panjang. Apa titik baliknya yang membuat Mbak Ratna ini akhirnya mendirikan Precious One? Jadi sebenarnya dulu saya udah kerja gitu ya, terus kemudian saya sakit, dan waktu sakit itulah yang akhirnya saya menemukan ketidakberdayaan dalam hidup. Artinya saya merasa anggota tubuh saya lengkap, tapi saya nggak bisa bekerja, saya merasa nggak berguna, lalu bagaimana dengan teman-teman disabilitas yang sebenarnya gitu. Akhirnya saya bernasar sama Tuhan, saya bilang kalau Tuhan kasih saya kesempatan, saya pengen bergaul. Nah, ketika akhirnya saya sembuh, saya berangsur-angsur mulai melangkah menuju ke situ. Saya belajar bahasa isyarat, ketemu teman tuli, dan waktu itu dia curhat dia butuh pekerjaan karena susah dapat pekerjaan, dan disitulah mulainya Precious One. Dari satu orang, kemudian dia ngajak teman-temannya lagi, gitu. Terus kemudian akhirnya sampai hari ini. Seperti itu. Berarti dari teman tuli, kemudian apakah hanya di kalangan teman tuli atau penyandang disabilitas lain atau berkebutuhan khusus juga mungkin Mbak Ratna? Ya, jadi pertamanya memang teman tuli. Kemudian berkembang mulai kurang lebih sekitar 6-7 tahun yang lalu, kami mulai menciptakan lapangan pekerjaan buat teman-teman Down syndrome dan autis. Memang jenis pekerjaannya berbeda, Mbak, karena kan memang anak-anak Down syndrome dan autis tidak bisa menjahit, sulit ya, kalaupun menjahit pasti mungkin kualitasnya tidak bisa baik gitu. Jadi kita menciptakan lapangan pekerjaan yang berbeda, yaitu jasa packing sendok untuk nasi box atau catering seperti itu. Dan kemudian bertambah lagi dengan teman disabilitas fisik, dan saat ini bukan hanya teman-teman tuli dan fisik yang bergabung di Precious One, tapi kami juga sudah menggandeng teman-teman disabilitas UMKM di berbagai lokasi yang memang produknya kita sudah kurasi untuk menjadi salah satu mitra kami. Jadi kami sekarang sudah ada produk makanan juga, kemudian ada produk sabun, seperti itu. Yang bikin bukan di Jakarta aja sekarang ya Mbak Ratna ya? Betul, sudah aja berarti, ada mitra-mitra kami, sudah ada di berbagai daerah, ada yang di Jawa, mayoritas memang masih Jawa Tengah, tapi Jawa Tengah pun tersebar di berbagai daerah. Kemudian juga ada ya di Jakarta dan sekitarnya juga ada gitu. Kemudian kita juga lagi menjajaki di berbagai daerah, khususnya di luar Jawa ya gitu. Ada juga peserta-peserta UMKM yang sudah mendaftar ke kami, dan
kami dampingi mereka. Oh, berarti mereka sistemnya mendaftar ke Precious One gitu ya? Betul, lewat program Bangga yang kami inisiatifkan, kemudian mereka harus mendaftar, kita wawancara untuk seleksi tahap awal, kemudian ada kelas pembelajaran selama kurang lebih 2 bulan, dan setelah itu kita juga melakukan beberapa kunjungan untuk beberapa UMKM yang kita coba jadwalkan untuk kita bisa melihat ke lokasi langsung ya, bagaimana kondisi UMKM tersebut, apa yang menjadi tantangan, kendala, seperti itu. Boleh dong bocorin Mbak Ratna, jadi syarat-syaratnya apa saja kalau mau bergabung dengan Precious One? Kalau untuk di workshop sendiri, yang pasti harus disabilitas juga gitu. Kemudian kalau untuk menjadi mitra UMKM, ini bukan hanya disabilitasnya, tapi kalau orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus dan punya usaha bareng boleh Mbak ikutan gitu. Dan memang minimal harus usahanya sudah 2 tahun, kemudian mereka juga sudah punya produk ya, sudah punya produk, bisa dalam artinya produk beneran, artinya bisa produk jasa, produk tas, pakaian, dan segala macam, makanan, seperti itu, atau memang jasa, seperti itu, bisa gitu. Jadi ya itu sih salah satu kriterianya. Jadi Precious One ini sudah bisa juga menyalurkan semua karya-karya dari penyandang disabilitas, tapi juga masih ada program untuk pelatihannya, Mbak Ratna? Betul, pendampingan kewirausahaan. Jadi kita juga setelah mereka kita dampingin, kan salah satu yang perlu dilakukan adalah bagaimana bisa menyerap atau memperkenalkan produk mereka ke masyarakat umum. Jadi itu yang menjadi salah satu tugas utama kami. Kebetulan kan Precious One juga punya tagline-nya, salah satunya bangga pakai karya disabilitas gitu. Tadi kan udah disebutkan oleh Mbak Ratna ya, berbagai jenis produk-produk yang dihasilkan juga melalui Precious One ini. Nah, tagline-nya adalah juga jangan sampai orang membeli produk Precious One hanya karena iba, harus karena kualitas juga. Itu Mbak Ratna yang sebutkan sendiri. Nah, bagaimana menjaga supaya memang tetap berkualitas, Mbak Ratna, dengan banyaknya ternyata yang sudah bergabung dengan Precious One? Ya, jadi memang nggak mudah ya. Pertamanya kan juga mereka, kenapa harus membongkar? Kenapa sih sudah buat ini tapi harus diulang gitu, harus diperbaiki. Mereka juga, teman-teman tuli sempat bertanya dan merasa, aduh kok ini padahal udah dibuat gitu. Lalu ya kita edukasi terus, Mbak. Jadi di tempat kami setiap 1 bulan sekali kita ada kumpul bareng mengedukasi banyak hal. Salah satunya tentang kualitas produk, terus kenapa kita buat harus bagus, karena ya kita kasih contoh, kalau kamu beli barang pun kamu nggak mau yang jelek gitu. Kamu nggak mau yang jahitannya, misalnya jahitan kancingnya mau copot, kamu pasti nggak akan pilih. Sama, orang lain juga seperti itu. Jadi akhirnya lama-lama itu terpupuk di dalam pikiran mereka, jadi mereka akhirnya terbiasa ketika ada bikin produk, ternyata contoh kainnya ternyata ada yang bagian tertentu cacat misalnya, berarti dia nggak bisa pakai, mereka sudah tahu gitu. Kualitas jahitan juga kalau misalnya agak sedikit terbuka, mereka sudah tahu itu harus diperbaiki. Jadi memang diingatkan terus, dan itu akhirnya menjadi sebuah budaya ya, jadi sebuah kebiasaan buat mereka bahwa bikin harus bagus, seolah-olah bagaimana kalau saya yang membeli produk tersebut, seperti itu contohnya. Karena yang sulit juga adalah meyakinkan pembelinya kan ya Mbak Ratna, bahwa ini juga produk-produk dari teman-teman penyandang disabilitas tidak kalah kualitasnya dari produk yang lain. Gimana meyakinkannya? Ya, pertama juga sebenarnya kami sendiri kan memang membuktikan dari apa yang kita buat ya. Jadi sebagai contoh gitu ya, produk kami itu ada kartu, ada tagline-nya menceritakan gitu, hangtag-nya yang menceritakan bahwa produk ini dibuat oleh siapa. Sebenarnya cerita itu bukan untuk minta belas kasihan, tapi kita pengen membuktikan bahwa ternyata teman disabilitas ketika diberi kesempatan mereka bisa loh gitu, bikin yang bagus, mereka bisa bikin yang baik gitu. Dan dari produk itulah akhirnya konsumen yang nggak kenal kami, mereka baca dan mereka melihat gitu. Akhirnya mereka jadi customer baru kami gitu. Jadi itu sebagai contoh ya, bagaimana masyarakat bisa mengerti bahwa ternyata produk disabilitas itu nggak semuanya jelek gitu, nggak semuanya nggak bagus gitu. Ada loh yang bagus, seperti itu. Dan berarti menurut Mbak Ratna, sudah berjalan berarti hampir 20 tahun, apakah stigma itu sudah bergeser akhirnya sekarang?
Ya, sudah 18 tahun, Mbak. Sorry Ya, ya, hampir 18, hampir 20 tahun sudah lah. bergeser ya. Saya bilang salah satu yang membuat Precious One bertahan di tengah pandemik nih saat ini juga gitu ya. Ya karena kepercayaan dari masyarakat dengan terus membeli produk, repeat order, mereka order, pesan dan itu yang menjadi salah satu keberhasilan lah ya gitu. Kami masih bertahan gitu di tengah pandemi. Lu gimana respons dari teman-teman penyandang disabilitasnya sendiri? Respon, Ketika maksudnya sekarang respon? sudah banyak yang akhirnya membeli dan tadi disebutkan oleh Mbak Ratna, ternyata sudah mulai berubah stigmanya. Mereka ya seneng ya, mereka seneng banget gitu karena jadi itu yang salah satu yang memicu mereka juga untuk menghasilkan karya ya harus bagus gitu. Jadi itu secara tidak langsung jadi motivasi buat diri mereka bahwa ternyata apa yang saya buat diterima oleh masyarakat, jadi mereka juga punya rasa percaya diri, terus juga mereka jadinya punya semangat untuk selalu membuat yang baik dan kalau dikoreksi mereka sudah nggak komplain, mereka sudah bisa mengerti, oh konsumen maunya seperti ini gitu. Tapi awalnya pasti Itu kan. susah atau enggak sebenarnya Mbak Ratna ketika mengajarkan teman-teman penyandang disabilitas? Susah banget. Pernah waktu itu ada yang berkata, aduh Kak Ratna jahat nih katanya gitu, kok aku udah bikin disuruh bongkar gitu. Serius? Padahal sebenarnya kan keinginan konsumen ya, keinginan konsumen untuk saya maunya A gitu, saya maunya 2 cm, kenapa itu jadi 3 cm gitu kan. Berarti harus dibongkar atau bikin ulang seperti itu. Berarti memang Mbak Ratna sendiri QC-nya sangat kenceng ya soal produk-produk dari teman-teman penyandang disabilitas ini? Ya, memang karena memang produk kami kan rata-rata semua handmade ya, artinya harus ada ya prosesnya juga cukup panjang kadang-kala untuk satu produk gitu. Jadi ada QC tim yang memang yang khusus untuk QC produk yang akan dikirim gitu. Kalaupun ada yang kelolosan namanya juga ini campur tangan manusia lah ya gitu ya, pekerjaan manusianya itu sangat kecil gitu ya. Seperti itu. Pernah ada kesalahan tapi itu sangat kecil. Jadi Mbak Ratna sudah 18 tahun Precious One dan tadi disebutkan Mbak Ratna sudah mampulah untuk punya pasar sendiri di Indonesia paling tidak. Lalu berikutnya apa goals-nya dari Mbak Ratna sendiri untuk tetap menjaga produktivitas dan juga karya-karya dari teman-teman penyandang disabilitas ini agar mereka juga tetap semangat Mbak Ratna? Ya, ya saya sih mimpinya semua karya dari teman-teman disabilitas itu yang sudah artinya sudah naik kelas gitu ya, sudah berusaha diperbaiki. Mimpinya adalah masyarakat juga bisa menghargai itu gitu. Jadi itu yang membuat mereka juga bisa bertahan, mereka bisa hidup, mereka bisa produktif, mereka juga bisa membuktikan ya. Jadi mengekspresikan hidup mereka dengan karya mereka gitu. Itu sesuatu hal yang mimpi kami kepengen semua masyarakat Indonesia bisa ikut berkontribusi dengan mendukung karya-karya mereka. Amin, amin. Salam untuk semua teman-teman Precious One. Terima kasih banyak Mbak Ratna sudah memberikan inspirasi buat pemirsa BTV pagi hari ini. Salam sehat Mbak Ratna.